Dikasih sama JB sepikat saya tuh, baru dari situ saya sadar atas izin siapa, atas izin siapa, Jarok maupun RT ngasih sepikat sama JB. Saya nggak pernah ngasih, apa nyuruh, apalagi tanda tangan, nggak pernah saya. Siapa yang nyuruh? JP itu penguasa Lebak, mantan bupati. Sobat Pewarta, kali ini saya sedang berada di daerah Lebak, di daerah Majasari, bertepatan dengan Jayasari, bertepatan dengan klien dari LBH Cakrabinus ataupun kantor hukum Cakrabinus yang dipimpin oleh Pak Haji Rudi. Dan ini adalah kliennya, ya, dengan ibu siapa itu? Siap. Masa kalau Bapak, halo. Bapak suami Bapak, suami kami. Oke. Kali ini kita akan mengupas tentang salah satu warga yang tanahnya dikuasai oleh oligarki atau penguasa daerah Bapak. Untuk lebih lanjutnya kita simak. Ya, Pak Haji, gimana Pak Haji terkait dengan permasalahannya Ibu Masnah? Ya, permasalahan Ibu Masnah pertama kali itu berawal dari Ibu Masnah memberikan kuasa ke saya mengenai pengambilan haknya, yaitu sebuah sertifikat yang diambil oleh oknum RT setempat. Diambil dikarenakan lahan Bu Masnah itu dijadikan sebuah tambang penggalian pasir. Nah, setelah diambil itu Bu Masnah tidak memegang satu lembar surat pun, entah dia berbentuk sertifikat atau berbentuk fotokopinya, karena surat itu baru jadi dan Bu Masnah sama sekali tidak memegang bukti kepemilikannya. Setelah itu kita proses sampai dengan kita mintai masalah keterangan sertifikat lingkungan setempat yang berdekatan untuk mengecek sertifikat atas nama Bu Masnah ini benar ada atau tidak. Ternyata setelah kita selidiki demi selidiki ke BPN, kita sempat datang ke BPN, ke Polres untuk membuat laporan. Di BPN memang benar sertifikat atas nama Bu Masnah itu memang ada, memang betul ada, dan BPN sendiri memberikan laporan mengenai soft copy dari SHM tersebut. Lalu setelah itu SHM tersebut kita buat laporan lah ke Polres Lebak. Sampai di Polres Lebak, alhamdulillah tanggapan Polres Lebak cukup baik dengan kami dan menerima semua laporan kami mengenai tentang unsur penipuan di sini yang terjadi, penipuan dan penggelapan sertifikat Bu Masnah. Akhirnya diproseslah oleh Polres Lebak. Setelah 1 minggu saya membuatkan laporan kepada Polres Lebak, mereka menerima. Tiba-tiba oknum RT memberikan sertifikat itu kepada Bu Masnah, tanpa ada bahasa basa-basi apapun. Jadi seperti itu kronologisnya. Sampai sekarang ini kita akan tetap proses hukum itu berjalan. Karena menurut saya mereka sudah merampas hak warga. Karena bukan hanya Bu Masnah saja, banyak lagi yang memberikan kuasa ke saya. Para warga di tempat desa Jayasari ya, Jayasari ini memberikan kuasa ke saya untuk memproses yang sudah dirampas haknya oleh oknum-oknum tersebut. Sekarang tempat tersebut sudah dijadikan tempat tambang kalian. Saya minta untuk aparatur negara ataupun pemerintahan setempat ataupun presiden sekalipun menurunkan bahwasannya ini hak masyarakat yang memang harus dipenuhi. Seperti itu tanggapan dari saya. Terima kasih Pak. Oke. Kalau dari Ibu sendiri harapannya seperti apa, Bu? Harapan saya setelahnya dikembalikan sertifikat ini, misalkan sertifikat kan udah dikembalikan ya. Saya. Tapi saya ingin proses lanjut dan meminta kepada Pak Haji yang sebagai kuasa hukum saya akan seadil-adilnya gitu Pak. Diproses secara adil ya. Adil-adilnya. Tanpa harus ada tebang pilih ya Bu ya. Iya, gitu. Karena saya sangat kerugian, banyak kerugian. Kalau luas tanah Ibu sendiri berapa Bu? 10.190 meter ya Pak. Ya, 10.190 meter. Lebih. 1 hektar lebih ya. Itu sudah digali dari tahun berapa Bapak sama Ibu yang 2001. 2001. Perkiraan bulan berapa itu Bu? Iya. Perkiraan bulan berapa itu?
diambil sertifikat tanggal 26 bulan 3. Bulan 3 2021. Iya, Oke. Jadi sampai sampai per kemarin Februari ya berarti. iya. Dikembalikan lagi itu sertifikat tanggal 15 bulan 2 2023. 2023. Berapa lama tuh? Hampir 2 tahun lebih. 2 tahun tahunan lebih. lah. Saya cari sertifikat kemana-mana, baru dikembalikan kemarin. Itu pun setelah dapatnya laporan. Iya. Setelah adanya LP yang diproses oleh Iya. kuasa hukum ya, Bu. Ya, 1 minggu. Kalau nggak ada kuasa hukum nggak pernah dikeluarkan itu, Pak. Kenapa itu, Pak? Bapak sebelumnya sempat ada pelaporan atau bagaimana? Udah laporan, Pak. Sebelumnya kan sudah lapor. Udah lapor Maupun ke Kapolres gitu. Tapi nggak ada hasilnya gitu. Waktu itu lapor tahun berapa, Pak? Sama polsek mana? Namanya ke Tahun kecamatan. 2001, Tahun 2021 ya pertama ya 1 tahun sertifikat nggak ada ya langsung kita cari, langsung lapor, tapi nggak ditanggapi soalnya saya nggak punya bukti-bukti yang Bukti-bukti. sah. Sertifikatnya nggak ada aslinya, nggak ada fotokopinya. Oh gitu. Iya, Jadi jadi- pihak polisian Iya. tidak menerima pengaduan itu cuma lantaran Nggak ada karena bukti-bukti bukti, tidak iya. lengkap ya, Bu ya. Iya. Katanya gitu ya, cari ke BPN, saya sendiri ke BPN, tapi sama katanya di BPN nggak ada juga kata orang BPN. Terus gitu, jadi akhirnya saya ketemu sama Pak Haji, dibantu sama Pak Haji, ya alhamdulillah baru 2 bulan kembali. Nah, kalau untuk kerugian Ibu sendiri ya, Bu ya. Kita bicara kerugian ya. Kira-kira kalau kerugian material Ibu berapa nominalnya? Ya kira-kira Pak, karena ya nggak dihitung ribu per ribu atau ratus per ratus misalkan setiap saya berangkat itu sama saksi kan bawa 2-3 saksi atau 1.300.000 bawa uang, saya nggak kembali ke rumah habis. Soalnya itu kan mobil angkot itu 600 kalau nyewa. itu baru hanya kerugian masalah material Advokasi, ongkos ya, sini, akomodasi Ibu Iya. mengurus surat-surat ini dari tahun 2021. Iya. Sampai Itu semenjak dia jalan itu mengurusi surat-surat ini, sekali jalan itu totalnya habis 1.500.000. Iya Pak, sampai Itu sekali jalan. sampai saya utang sama rentenir, terus terang aja saya nggak malu Pak. Sama rentenir saya sama-sama udah 5 orang rentenir yang saya pinjam uang. Untuk biaya itu kan. Itu baru kerugian mencari sertifikat. Biaya sertifikat. biaya pencari sertifikat. Iya. Ya, Nah, kalau kerugian terhadap lahan Ibu sendiri berupa apa sih? Banyak Pak, sangat besar itu kerugian tanah. Biasanya kalau Contohnya, Bu. pasirnya tanahnya iya, dikeruk. tanahnya kan dirusak, pohonnya kan ditebang, dirusak juga. Pohon karet yang setiap harinya kita panenin, sekarang mah nggak bisa. Sebelah yang kebongkar kan, biasanya kita mendapatkan hasil dari karet dari situ setiap harinya. Bapak yang ngambil sekarang mah nggak ada. Mahoni, Bu ya. Mahoni, karet, rambutan, pokoknya Iya. bambu. Pohon apa lagi Pohon kira-kira? durian. Banyak Pak, pokoknya jenis Pohon jati ada Pak, pohon jati? Nggak ada, Pak. nggak ada Pak. Oh, pohon jati nggak ada. Paling cuma jengkol. Kemungkinan kisaran Betul. itu dari lahan yang sudah diambil itu 300 meter Bu ya perkiraannya. Hampir 300 sudah diambil haknya, dan itu pun belum ada basa-basi penggantiannya, dan itu sudah dikeruk. Itu kalau dihitung melalui materialnya semua kisaran hampir kalau kita hitung kubik aja ya, itu hampir sekitar 3 M lebih, hampir 4 M. Itu 3 sampai 4 M. Iya, itu kalau misalkan tanah hak kita itu sudah dikeruk, itu kan mereka harus membayar. Seperti itu. Makanya ibu ini mencari keadilan. Iya. Ibu ini mencari keadilan, dan alhamdulillah saya di sini hanya membantu ibu ini dari Lembaga Hukum Cakrabinus bersama Pak Anugrah Prima, SH Sarjana Hukum. Kami bergerak berdua di sini, dan ibu kita tidak mintakan biaya Bu ya. Iya. Semua biaya kami yang tanggung Bu ya. Ya, kita urus masalah. Alhamdulillah 2 bulan dapatlah sertifikat yang Dapat, ya. ibu harapkan, tetapi ibu tetap kurang puas.
dikarenakan sertifikat tersebut dikembalikan tidak sesuai dengan proseduralnya, satu, dan tidak ada sopan santunnya. Yang kedua, dan ibu juga meminta ganti kerugian yang disebabkan oleh selama tahun 2021 ini ada PT apa sih namanya? PT Bantam. PT Bantam. PT Bantam. PT Bantam Preanger. Itu PT Bantam Preanger. ya yang mengeruk, yang mengolah tambang pasir di sana. Mohon kepada pihak-pihak terkait agar membantu Ibu Masna ini. Kami selaku PH-nya, penasihat hukumnya, meminta kepada seluruh masyarakat yang merasa dirugikan jangan pernah takut. Karena masih banyak orang yang bisa membantu Anda walaupun Anda tidak memiliki uang atau tidak memiliki istilahnya untuk membayar para pengacara, tapi masih banyak pengacara-pengacara yang bisa membantu Anda. Ya, jadi untuk masyarakat, untuk itu buat saya sendiri selaku advokat meminta kepada masyarakat jangan pernah memandang bahwasannya apabila kita ingin meminta bantuan hukum kepada advokat ataupun pengacara itu harus keluar uang banyak, nggak seluruhnya gitu. Iya. Artinya seperti itu Bu ya. Iya. Ya silakan Pak Andre dilanjut. Siap. Ya, baik. Tadi sudah kita dengarkan sendiri baik dari penasihat hukum atau kuasa hukum atau dari kliennya sendiri, Ibu Masna. Ingat, jangan pernah takut selama kita benar dan tidak ada kata tidak bisa. Karena hukum itu tegak lurus, ya. Tidak ke samping, tidak ke kanan. Semua sama di matanya. Oke, salam supremasi hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pewarta. Salam.